Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Rejawi Nusantara. Kali ini akan membahas tentang pergumulan antara manusia dengan jin, pergumulan antara manusia dengan setan, pergumulan antara manusia dan iblis. Jadi bagaimana mereka, makhluk-makhluk tersebut mempengaruhi aktivitas kita. Perannya bagaimana? Dalam video-video sebelumnya saya sudah sampaikan terkait dengan iblis, setan, dan jin. Di manajemen amarah kalau nggak salah juga sudah ada. Saya sudah lupa judul-judulnya. Ciri-ciri orang yang hidupnya dicampuri lah gitu, diintervensi, dicampuri oleh jin, setan, dan iblis. Jadi begini saudaraku, ketika iblis, jin, dan setan itu mencampuri atau mengintervensi atau berkelindan atau bercampur, bergumul dalam aktivitas kita, itu tidak selalu kesurupan. Maksudnya orang yang dicampuri atau diintervensi atau dibarengi oleh jin, setan, dan iblis itu tidak harus kesurupan gitu. Tetapi jin, setan, iblis itu mempengaruhi aktivitas dan nilai aktivitas kita. Jadi bukan berarti harus terus kesurupan, tidak. Maka logika terbaliknya adalah orang yang terlihat biasa, maksudnya tidak kesurupan, itu bukan berarti tidak ada aktivitas atau tidak ada intervensi jin, iblis, dan setan dalam dirinya. Oke. Iblis itu di video iblis dipensiunkan kalau nggak salah sudah ada. Iblis itu dia karakteristiknya nafsu amarah, sombong, kesombongan. Nafsu amarah simbolnya api, posisinya di kemaluan. Itu iblis. Tugasnya iblis itu adalah memalingkan kita dari Allah, dari mengingat Allah. Memalingkan kita dari mengingat Allah sehingga kita merasa bahwa itulah eksistensi mutlak diri kita gitu loh. Dalam video tafsir Spirit Asmaul Husna saya sudah sampaikan bahwa dari 99 nama Allah itu hanya satu yang tidak boleh digunakan, yaitu Al-Mutakabbir. Yang lain boleh. Yang Al-Mutakabbir itu atau yang sombong itu, yang maha besar itu adalah baju kebesaran Allah. Maka di luar Allah tidak boleh menggunakan Al-Mutakabbir. Gitu. Nah, ketika iblis mempengaruhi manusia, tugasnya itu adalah memalingkan manusia kepada Allah dan menjadikan bahwa dirinya sebagai pengendali penuh gitu loh, sehingga timbul kesombongan. Kemudian setan ini ketika seseorang sudah dipalingkan dari Allah, setan ini tugasnya adalah menciptakan arah yang lain. Jadi merintang ibadah, kemudian menciptakan orientasi yang lain selain kepada Allah, menciptakan ilah-ilah lain gitu loh. Jadi membuat oke lah ibadah masih bisa kadang dirintangi, tapi menciptakan ilah lain. Setan ini biasanya lebih kepada uang gitu. Lebih kepada uang atau harta. Uang lah, setan itu uang. Kemudian jin ini kalau setan nanti adanya di perut ya. Posisinya di perut, nafsunya lawamah. Dimensinya langit ke-4. Nah, kalau jin ini dia tidak merintang ibadah, tidak memalingkan kepada Allah, tidak. Tapi jin ini biasanya memberikan rasa percaya diri yang tinggi atau bahkan ria dalam beribadah. Jadi kalau orang sudah merasa baik, sudah merasa hebat, walaupun tidak diucapkan ya, kalau kesombongan itu diucapkan, kalau ria itu tidak diucapkan. Kalau dalam hati kita sudah merasa baik dalam beribadah, sudah merasa benar, seorang lain salah, nah itu jin di situ masuk.
Termasuk jin itu karakternya adalah memberikan emas atau memberikan eh, apa namanya uang, makanya karakternya pesugihan. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah kerasukan atau terintervensi, bergumul antara manusia, jin, iblis, setan itu begini. Orang yang sudah tergumuli atau sudah terintervensi oleh jin, itu dia malas bekerja tapi pingin kaya. Sekali lagi, orang yang sudah eh, diintervensi oleh jin, dia malas bekerja tapi ingin kaya. Ciri-cirinya itu satu. Maka nanti larinya ke pesugihan atau tuyul gitu loh. Itu karena tuyul bisa mendatangkan kekayaan, karena pesugihan bisa mendatangkan kekayaan walaupun sesaat dan harganya sangat mahal kalau menurut saya. Itu jin. Jin bisa memenuhi hasrat orang malas gitu, tapi dengan cara-cara yang melanggar hukum Allah. Jadi yang kedua, orang yang sudah dirasuki jin tersembunyi dalam hati dan sikapnya. Jadi senang dipuji. Kalau diri kita sudah senang dipuji dan sakit hati kalau dicaci, maka itu jin. Karena apa? Orang yang sudah senang dipuji, ria jatuhnya. Kalau ada orang yang marah ketika dicaci, berarti ria. Kenapa? Ketika seseorang marah dicaci maki, artinya dia inginnya dipuji gitu loh. Itu harus hati-hati. Berarti kita kalau dicaci maki jangan marah, bukan begitu maksudnya. Tapi dalam hati ini harus hati-hati, jangan sampai diri kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Gitu loh. Diri kita merasa suci, merasa sok suci dibanding orang lain. Sehingga sikap dan perilaku kita memperlihatkan karakter itu, bahwa saya tuh lebih suci gitu loh. Saya lebih suci, kamu jangan macam-macam berbicara dengan orang yang suci gitu maksudnya. Itu karakternya jin seperti itu. Nah, kemudian kalau setan itu karakteristiknya ke uang. Jadi setan itu mengarahkan merintang ibadah, malas beribadah, kemudian menciptakan ilah-ilah lain atau tuhan-tuhan lain selain Allah. Yang paling fokus setan di uang. Menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hasrat biologisnya. Karena apa? Setan itu adanya di perut. Dimensinya langit keempat adanya di perut. Nah, jadi ketika orang sudah menghambakan uang, sudah menjadikan uang sebagai segala-galanya, sebagai tujuan hidup, maka itu artinya kehidupannya sudah diintervensi atau kehidupannya sudah dikendalikan oleh setan. Dia tidak akan kesurupan gitu loh. Tetapi secara tidak sadar bahwasanya ketika dia menjadikan uang sebagai pegangan, bahwa uang adalah solusi dari semua hal, bahwa uang adalah tujuan dan segala-galanya, itu menjadikan setan ada di situ gitu loh. Jadi mengalihkan Allah kepada uang, mengalihkan fokus kita kepada uang. Apakah kita tidak perlu uang? Perlu. Gitu. Karena kehidupan interaksi sosial dan sebagainya membutuhkan uang. Tapi ketergantungan kita kepada uang jangan melebihi ketergantungan kita kepada Allah. Jadi jangan menjadikan uang sebagai tujuan dan segala-galanya, tapi menjadikan uang sebagai alat untuk mencapai ridho Allah. Yang ketiga, iblis. Jika seseorang sudah dirasuki oleh karakter iblis, bisa jadi memang dia terus menggaung-gaungkan nama Allah, itu bisa jadi. Jadi karakter iblis itu yang pertama memalingkan kita dari Allah, dan yang kedua mengambil sifat Allah yang al-mutakabbir itu. Gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan di Asmaul Husna yang 99 itu yang tidak boleh dipakai oleh makhluk hanya satu, al-mutakabbir.
Nah, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, itu kan dia menolak dengan alasan seperti itu. Maka kemudian iblis adalah kelompok yang sombong, karakternya sombong. Secara sadar ataupun tidak sadar, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang merasa sudah hebat gitu loh. Atau mungkin memang dia orang hebat, tetapi kehebatannya itu kemudian dimunculkan seolah-olah kekuasaan atau seolah-olah kendali ada di tangannya. Kemudian merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain. Nah, itulah iblis di situ masuk. Padahal untuk bisa jadi orang yang mulia tidak perlu menghinakan orang lain. Untuk bisa menjadi orang yang tinggi tidak perlu merendahkan orang lain. Tetapi karakter iblis ini sangat suka merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menghina orang lain, karena dalam dirinya sudah tertanam bahwa saya ini adalah orang yang paling baik, paling benar, paling suci gitu. Disitulah karakter iblis bisa masuk. Nah, dalam diri manusia bisa ada salah satunya, bisa ada dua, atau bahkan tiga-tiganya gitu. Bahkan tiga-tiganya bisa. Mereka memiliki peran yang berbeda. Walaupun mereka tiga-tiganya masuk, itu perannya beda. Jin mengambil nilai pahala karena ria, setan mengalihkan fokus kepada uang, dan iblis menciptakan kesombongan dalam dirinya. Jadi satu kantor beda kerjaan gitu. Nah, kemudian jika bertanya, kan sudah direlokasi, sudah dipensiunkan. Benar, iblis, setan, jin, dan siluman itu sudah dipensiunkan. Tapi belum semua, itu satu, belum semua. Yang kedua, saya sudah sampaikan bahwasanya jikapun nanti semua sudah dipensiunkan, tapi sudah terinstal sifat atau karakternya. Jadi karakter iblis, setan, jin itu tetap ada walaupun zatnya sudah dipensiunkan. Nah, untuk saat ini memang masih ada zat itu yang masih melekat, itu masih ada. Belum semua pensiun karena kan bertahap. Nah, itu. Jadi mari kita tetap berlindung kepada Allah agar kita bisa kuat menahan atau bisa lepas dari godaan itu. Karena itu terus mengiringi dalam setiap aktivitas kita. Solusinya sederhana. Di video Sukma dan Raga, perkawinan Sukma dan Raga, saya sudah sampaikan. Mari kita zikirhu Allah untuk menahan iblis. Kemudian jadikan Allah sebagai kebersamaan dan tujuan untuk mengalahkan setan. Jadikan ikhlas, jadikan rendah hati sebagai strategi untuk melawan atau untuk mengalahkan jin, sehingga amal kita tidak diambil, pahala kita tidak diambil oleh jin saat nanti hitung-hitungan di akhirat. Demikian, terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.